yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan yang keempat ya wala yadinuna dinal haq, tidak beragama dengan agama yang benar dari orang-orang yang diberi kitab sampai dia hatta yu'tul jizyah, sampai dia membayar pajak. Nah, ini kalau ayat ini sendiri diamalkan, artinya kita harus membunuhi orang yang tidak beriman, yang beda agama. Tapi kan kenyataannya Rasulullah juga enggak begitu, Abu Bakar, Umar, Utsman juga enggak begitu. Kenapa ayat ini berlaku pada konteks perang? Pada konteks perang. Jadi setiap ayat itu memang ada konteks-konteksnya. Kalau dalam keadaan tidak berperang, Nabi sendiri baik terhadap orang-orang non-muslim, itu sangat baik. Itu Abu Bakar, Umar juga sama, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain sangat baik perlakuannya terhadap non-muslim kalau dalam keadaan damai, tidak berperang. Ini ayat ini dalam konteks perang. Di ayat lain kan ada udzina, diizinkan berperang, udzina lilladzina, diizinkan berperang, bi annahum dzulimu, alasan dibolehkannya berperang itu karena dizolimi. Udzina lilladzina kafaru bi annahum dzulimu, gitu. Ada diizinkan berperang, itu di surat Al-Hajj kalau tidak salah, itu surat Al-Hajj, surat ke-22, surat 22, surat 22 ayat 39. Udzina, diizinkan, lilladzina, terhadap orang-orang yuqatiluna, yang diperangi. Diizinkan terhadap orang-orang yang diperangi, bi annahum dzulimun, diizinkan untuk berperang, ya, bi annahum dzulimu, karena sesungguhnya mereka dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadirun. Siapa yang diizinkan itu? Alladzina ukhriju, yaitu orang-orang yang diusir min diarihim, dari kampung halaman mereka, bighairi haqqin, tanpa hak, hanya karena yaqulu rabbunallah, haqqin illa ayyaqulu rabbunallah, hanya karena dia mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Sebab kalau tidak diizinkan berperang, walaula daf'ullahun nasa ba'dhum bi ba'dil lahuddimat sawami'u. Nah, itu. Dan tujuan berperang ada disebut di sini. Tujuan berperang. Tujuan berperang itu untuk menyelamatkan sawami'u, itu tempat-tempat ibadah malah. Tuhan kami adalah Allah, ya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain. Jadi diizinkan berperang itu adalah untuk menolak keganasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Ini konsep apa namanya? Konsep oposisi. Kalau kekuasaan tidak ada oposisinya, itu bahaya. Iya. Dibolehkannya berperang itu salah satu itu, ya, menolak keganasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain. Nah, Amerika itu kalau tidak ada lawannya itu akan sewenang-wenang banget, gitu. Dulu kalau ada lawannya Rusia, ada tuh tertahan, itu tertolak. Nah, sekarang Rusianya hancur, ya, berhadapannya dengan orang Islam. Jadi penyeimbang itu penting, memang tidak menolak keganasan terhadap keganasan. Yang kedua, dibolehkan berperang itu, ini di sini bukan dibolehkan, di antara tujuan berperang itu, kesimpulannya, ya, kalau tidak ada kelompok orang yang ditahan atau sebagian orang, kalau tidak menolak keganasan satu kelompok terhadap kelompok yang lain, itu tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Gitu.
Kalau tidak ada yang menangkal, melawan, pasti tempat ibadah akan hancur. Mafhum mukhalafahnya kan tujuan berperang itu untuk menyelamatkan itu tempat-tempat ibadah dan masjid-masjid di sini yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha kuat, Maha perkasa. Jadi alasan berperang itu karena diperangi. Kedua, untuk menolak keganasan kelompok tertentu atau dominasi kelompok tertentu terhadap yang lain. Kalau tidak ada penyeimbang, tatanan itu akan hancur itu. Akan hancur. Ini alam semesta ini masih berjaya sampai sekarang, masih bagus karena ada keseimbangan itu, ada tolak menolak, tarik menarik gitu, tolak menolak. Jadi ini dalam konteks ini kan kemarin belum menjelasin ya minggu lalu itu. Jangan hati-hati ketemu ayat begini, wah ini kita harus diperintah memerangi orang yang tidak beriman nih, memerangi orang. Enggak, ini surat Al-Baroah, ini secara berbicara dalam konteks perang ini. Jadi harus diberlakukan dalam konteksnya sesuai, jangan lepas. Harus disanding dengan ayat yang lain seperti ayat yang tadi, diizinkan itu kalau diperangi, kalau dizalimi. Itu alasannya. Jadi alasan berperang itu bukan karena beda agama, bukan karena beda agama, tetapi karena mendolimi, karena dizalimi itu. Bukan karena agama ya. Sekarang lanjut, waqalatil yahudu, waqalat berkata al yahudu. Berarti Yahudi itu kategorinya dalam bahasa Arab muannas. Kenapa kok bisa Yahudi itu muannas? Karena fiilnya menggunakan tak muannas, tak taknis. Waqalat bukan waqala. Waqala berarti muannas Yahudi itu kategorinya, itu dalam bahasa Arab ya. Waqalatil yahudu, orang Yahudi berkata, waqalat dan berkata al yahudu, orang Yahudi. Orang Yahudi. Fa'il gitu ya, fa'ilnya marfu'un. Siapa orang Yahudi itu? Apa omongannya? Nah, setelah kata qala, maf'ulnya itu namanya maqulu qaulin namanya. Maqulu. Pokoknya setiap kata ada qala pasti ada petikan yang diucapkan, itu namanya maqulu qaulin namanya. Posisinya sama dengan maf'ul gitu. Jadi fi mahalli nasbin maf'ulun itu. Petikan apa maqulu qaulinya apa? Uzairu. Kalau dalam tulisan kan dikutip tuh. Itu yang dikutip-kutip itu sebetulnya maqulu qaulin itu. Isi perkataan itu apa? Nah, isi perkataan itulah disebut maqulu qaulin. Dalam ilmu nahwu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi itu. Waqalat dan berkata al yahudu, orang Yahudi, ini perkataannya, Uzairu ibnullahi. Uzairu ibnullahi. Uzair adalah anak Allah. Uzair adalah anak Allah. Uzairu ibnullahi. Itu perkataannya. Kemudian Uzair mubtada ya, ibnullahi khobarnya. Khobarnya terdiri dari sibhu jumlah. Uzairu ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kenapa tidak pakai tanwin? Karena guermun sorib, ini nama ini. Uzairu ibnul, bukan Uzairun. Uzairu ibnullah. Kenapa bisa jadi mubtada? Karena ini nama orang. Nama orang. Nama itu kan ma'rifat. Kalau nama orang itu udah ma'rifat. Muhammad Qaimun, kan bisa kan, Muhammad Qaimun. Ahmad Qaimun bisa. Anak Allah. Waqalatin nasara, dan nasara juga sama muannas. Waqalat dan berkata an-nasara, orang-orang Nasrani, al-masihu. Nah, ini kan ada alif lam. Al-masihu itu mubtada, ibnullah, anak Allah. Sama i'rabnya al-masihu mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhammah, ibnullah, anak, ibnu khobarnya ibnullah, Allahinya mudhof ilaih, ibnullah. Kenapa tidak ibnun? Karena dimudhofkan. Kalau dimudhofkan tanwin enggak boleh. Ibnullah.
Ibnun plus Allah digabungkan Ibnullah, anak Allah. Nah, tiga agama yang bersaudara awalnya itu, jadi keturunan Nabi Ibrahim itu melahirkan tiga agama bersaudara. Tiga-tiganya disebut monoteisme asalnya, awalnya monoteisme. Tapi yang dua gugur monoteismenya, gugur karena terjebak kepada menyembah pembawanya, mensucikan pembawanya, sampai berani mengatakan anak Allah. Al-Masihu ibnullah, kalau Uzair mengatakan, kalau Nabi orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nah, konon menurut sejarah itu yang pernah saya baca, disebut Yahudi itu setelah dia membunuh, setelah membunuh Nabi Zakaria dan Yahya, dan setelah ini menjadikan Uzair sebagai, menobatkan Uzair, Nabi Uzair sebagai anak Allah. Dulunya sebelumnya tidak disebut Yahudi awalnya. Nah, kalau seperti itu, ya udah agak kesinian ini. Sebutan untuk dalam posisi termurkai itu, dalam posisi sedang menjadi jahat, itu Yahudi disebutnya. Tapi sebutan dalam kondisi sedang baik, normal, umum, itu Bani Israel. Bani Israel. Ya, atau ahli kitab. Jadi kalau sebutan ahli kitab, sebutan Bani Israel itu dalam kondisi yang normal. Tapi kondisi sedang melakukan kejahatan, keburukan, sedang dimurkai, Yahudi itu. Dari nama dari nama anak Yahuda, ya, anak Nabi Yakub yang pertama Yehuda. Dasar pengikut Yahudi. Karena ya Yehuda itu kan buat makar terhadap Nabi Yusuf. Nah, itu yang buat makar itu dasar Yahudi kan gitu. Dasar kamu keturunan Yahudi, diambil dari itu asalnya. Berkata orang Yahudi, Uzair udah ya. Kemudian dzalika, demikian itu, dzalika mubtada, qauluhum, perkataan mereka itu khabarnya. Dzalika demikian itu, qauluhum, ucapan mereka, biafwahihim dengan mulut-mulut mereka, biafwahihim dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna, mereka meniru. Doha yudahiuna, mereka meniru siapa? Yudahiuna fi'il dan fa'il. Meniru siapa? Meniru qaula, perkataan. Asalnya qaulun, kemudian jadi qaulan karena maf'ul bih, dimudhafkan dibuang tanwinnya, jadi qaula alladzina, qaulal ladzina. Yudahiuna, mereka meniru qaula, ucapan perkataan alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, mereka kafir, min qablu, dahulu. Qatalahumullah, Allah telah melaknat. Qatalahumullah, Allah telah melaknat. Di sini melaknat ya, membunuh. Di sini maksudnya melaknat. Qatalahumullah, Allah telah melaknat. Qatalahum, humnya itu maf'ul bih, qatala, Allahu fa'ilnya ya. Qatalahumullah, Allah telah melaknat mereka. Anna yufakun, bagaimana bisa dipalingkan. Anna, bagaimana bisa yufakun, mereka dipalingkan, dipalingkan ya. Maksudnya dipalingkan dari kebaikan padahal sudah ada bukti ya. Itu ya. Lanjutnya, atau sama-sama dulu. Waqalat, dan berkata al-Yahudu, orang-orang Yahudi, Uzair ibnullahi, putra Allah atau anak Allah. Waqalat, dan telah berkata an-Nasara, orang-orang Nasrani, al-Masihu
Al-Masih maksudnya Nabi Isa bin Maryam, Al-Masih ibnullah, anak Allah. Dzalika demikian itu qauluhum ucapan mereka biafwahihim dengan mulut mereka. Yudahiuna mereka meniru qaula ucapan alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir min qablu dahulu. Tuh qablu itu meskipun pakai min dibaca tetap qablu kalau tidak dilanjutkan, kalau tidak dimudofkan. Tapi kalau dikasih misalkan huruf hu atau hi jadi min qablihi, tidak bisa dibaca min qabluhi, nggak bisa, harus min qablihi. Karena diputus, tidak dimudofkan dengan sesuatu apapun, namanya mabni min qablu, padahal pakai min. Itu mabniin ala dhammin, tidak terpengaruh. Qatalahumullah, Allah telah melaknat mereka. Bagaimana bisa yufakun mereka berpaling. Yufakun mereka berpaling. Ittakhudhu itu fi'il ittakhadha yattakhidhu ya. Itu fi'il yang mempunyai dua maf'ul. Muta'addi dengan dua maf'ul. Ittakhudhu mereka menjadikan. Itu fi'il dan fa'il itu. Maf'ul bihi pertamanya ahbarahum. Ulama-ulama mereka, ahbar disebutnya ahbar. Akhbarahum ulama-ulama mereka, ahbar. Dalam bahasa Arab pakar itu namanya akhbar juga, pakar. Khibrun, akhbar. Jadi ulama ya, atau rahib. Rahib ini ya. Ahbarahum sebutan untuk ulama Yahudi sebutnya akhbar. Ittakhadhu mereka menjadikan ahbarahum maf'ul pertama nih. Ulama-ulama mereka, ulama-ulama Yahudi. Kalau ruhban dari kata rahib itu rahib pendeta. Kalau ruhban itu pendeta. Ruhbanahum itu atap kepada ahbar, masih maf'ul pertama itu kategorinya. Ahbarahum wa ruhbanahum. Ini belum selesai kalimat. Mereka menjadikan ulama-ulama mereka ya orang Yahudi, Allah Nasrani wa ruhbanahum rahib-rahib mereka. Nah, maf'ul keduanya baru arbaban. Arbaban dari kata Rabbun sebagai Tuhan. Arbaban sebagai Tuhan. Jadi memang agama Islam datang memang untuk membenarkan musaddiqon lima baina yadai, membenarkan kitab yang ada pada mereka. Tapi pada saat yang lain Quran juga datang untuk mengkritisi, meluruskan penyimpangan dari agama sebelumnya. Sebetulnya semua nabi nomor satu itu, saya dapat dari ahli tafsir Indonesia itu, semua nabi misi paling utamanya itu yang setelah Nabi Nuh ke sini, setelah Nabi Adam ke sini itu nomor satu itu memang membetulkan penyimpangan yang sudah dialami. Misalkan kelompok Nabi Adam nggak ada, dilanjutkan penerusnya, orangnya ngaco, keberagamaannya menyimpang, datang Nabi Nuh membetulkan itu. Nabi Nuh nggak ada, dilanjutkan lagi, ngaco lagi, datang Nabi Hud ya. Nabi Hud, kaum Ad atau kaum Samud ya, kaum Ad membetulkan. Nabi Soleh juga sebetulnya datang untuk membetulkan yang menyimpang. Jadi seperti itu manusia itu. Pembimbingnya ada, benar gitu. Setelah pembimbingnya nggak ada, menyimpang, datang lagi. Jadi nyatalah kehadiran semua nabi itu rahmat. Emang rahmat membetulkan orang dari penyimpangan.
sampai kepada Nabi Muhammad. Misinya ya membetulkan yang sudah keliru itu, makanya datang pada saat yang tepat. Pada saat yang tepat sebetulnya. Nah, kalau setelah Nabi Muhammad nggak ada Nabi lagi, siapa yang membetulkan? Nah, ada hadis panjang, yaitu pembaharu yang akan datang setiap 100 tahun gitu. Cuman orang berdebat siapa yang tahun ini, yang abad ini menjadi pembaharunya. Siapa yang pembaharu lah atau dai lah yang mengajak kepada. Ada yang nulis buku tuh tentang pembaharu setiap 100 tahun itu. Ya dugaan keras pada zaman ini si ini, pada zaman ini si ini gitu. Ada tokoh-tokohnya itu. Ada buku ditulis itu. Jadi kalau sekarang sudah 14 abad, 14 pembaharu itu udah ada. Nah itu itu mereka menjadikan ahbarohum, ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama mereka, warubanahum, dan rahib-rahib mereka, arbaban, sebagai Tuhan min dunillah, selain Allah, wal masiha, dan al-masih ibna Maryam, wal masih ibna Maryama itu sama, tidak Maryami ya, karena Ghair Munsharif, Maryam nama perempuan yang bukan Arab juga. Nama Maryam itu nama tidak Maryami, ibna Maryama. Kalau Maryamu bisa ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah wal masiha, dan al-masih putra Maryam. Arbaba min dunillah wal masiha ibna Maryam. Wa masiha itu maktub atau kepada arbaban atau awarohum aurobanum arbaban min dunillah wal masiha ibna Maryam, dan al-masih bin Maryam. Maktub ke arbaban atau keruhbana ya, keruhbanahum, wal mas, menjadikan ulama-ulama mereka, rahib-rahib mereka, dan Isa al-Masih, Masiha ibna Maryam. Al-Masih itu artinya yang diusap atau yang diberkati, yang diusap. Kita kalau dalam bahasa Arab mengusap kepala itu menggunakan masaha juga. Masaha, orang yang diusap namanya al-masihun. Jadi kita al-masih semua. Tiap hari wudu kan diusap. Al-masih semua kita nih. Dalam bahasa Arab, dalam arti kamus, bahwa al-masih itu diusap. Orang yang diusap masih. Tapi ini pakai al, Pak. Al itu menunjukkan tertentu, tidak ada yang lain. Al-Masih mah yang Nabi Isa itu. Nah, kita nggak boleh pakai al. Kita si masihun aja, orang yang diusap. Nggak pakai al. Jadi al itulah yang membedakan, namanya ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu menentukan, oh yang disebut Al-Masih ya itu aja. Definitif ya katanya. Kita mah nggak boleh mah. Ning dunillah. Wama, dan tidaklah umiru, ini maknanya berarti manafi ya. Tidak umiru, mereka diperintah. Majhul itu. Umiru diperintah. Kalau maklumnya amara. Wama, dan tidaklah umiru, mereka diperintah. Itu fi'il dan fa'ilnya ada di situ. Illa, melainkan liya'budu, agar mereka beribadah, ilahan, kepada Tuhan, wahida, yang satu. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Itu naat man'ut, susunan naat man'ut. Ilahan man'ut, wahidan naat man'ut. Jadi wama, dan tidaklah umiru, kalian diperintah ya.
Mereka ya. Muhammad dan tidaklah umiru mereka diperintah illa melainkan liya'budu agar mereka beribadah. Liya'budu itu ada liya'budu lam taklil agar, membuang nun itu nasab. Sebetulnya ada anna li'an ya'budu, li'an namanya an mudbaratan, li'an ya'budu dibuang annya, liya'budu aja, tetap lam taklil agar mereka. Lam taklil itu untuk, karena atau agar. Liya'budu agar mereka beribadah ilahu wahidah kepada Tuhan yang satu. Karena untuk ibadah ilahan kepada Tuhan wahidah yang satu. La ilaha tidak ada Tuhan illa huwa selain Dia. La ilaha tidak ada Tuhan illa huwa selain Dia. Subhanahu maha suci Dia. Subhanahu maha suci Dia. Amma dari apa yusrikun yang mereka sekutukan. Asalnya an dan ma. Amma digabung diidghamkan jadi amma. An dan ma. Ma-nya isim mausul. Dari apa? Setelah isim mausul silah mausul yusrikun tuh. Yusrikun itu jumlah jatuh setelah isim mausul namanya silah mausulah. Amma yusrikun dari apa yang mereka sekutukan. Yusrikun. Sama-sama. Ittakhudhu mereka menjadikan ahbarahum rahib-rahib ulama-ulama mereka, waruhbanahum dan rahib-rahib mereka arbaban sebagai Tuhan, min dunillah selain Allah, wal masiha dan al-masih ibnu Maryama ibnu Maryam, ibna Maryama ibnu Maryam. Wama dan tidaklah umiru mereka diperintah ila melainkan liya'budu agar mereka menyembah ilahan wahida pada Tuhan yang satu. La ilaha tidak ada Tuhan illa melainkan huwa selain Dia. Subhanahu maha suci Dia amma yusrikun dari apa yusrikun yang mereka persekutukan. Subhanahu. Subhana itu masdar atau disebutnya maf'ul mutlak ya. Setiap subhana itu subhana karena awalnya dari sabbaha subhana gitu. Apa maf'ul bi ya, subhanahu. Itu khusus ada i'rab subhana itu nanti ya. Subhanahu maha suci Dia amma dari apa yusrikun yang mereka persekutukan. Oke, ini banyak waktu. Jadi di antara tiga agama yang selamat sebetulnya dikategorikannya agama samawi tiga-tiganya. Agama sebut juga agama semitik, tiga agama itu semitik diturunkan kepada kaum Semit. Kaum Semit. Nah, tiga agama ini. Kemudian ada yang menyebut tiga agama ini pada awalnya sebenarnya termasuk agama ikonoklastik. Ikonoklastik itu anti patung, anti gambar, anti patung pada mulanya. Harus sekarang kasih pajak. Tapi dari tiga agama ini yang gagal mempertahankan dirinya sebagai monoteisme dan anti patung adalah Nasrani. Yang kedua posisinya adalah Yahudi. Yahudi termasuk agama masih cukup bertahan, cuman gagalnya itu di menyembah ini nih. Termasuk anti patung, ikonoklastik. Nah, Islam paling berhasil memposisikan agama sebagai agama tauhid, monoteisme, paling berhasil. Kemudian berhasil tidak menjadikan umatnya menyembah pengikutnya, pembawanya. Rata-rata agama itu terjebak kepada mensucikan pembawanya. Agama Buddha terjebak kepada mensucikan pembawanya. Seolah-olah Buddha itu jadi Tuhan.
Agama Nasrani terjebak kepada mensucikan pembawanya, agama Yahudi juga terjebak kepada mensucikan pembawanya. Dan di belakangan Nabi Muhammad itu sangat anti benar, keras banget lah terhadap yang namanya kemusyrikan, dan keras banget terhadap yang namanya mensucikan pembawanya itu. Dia menjaga betul supaya orang itu tidak mensucikan dia itu. Ya, sampai ada kasus-kasus tertentu ya, misalnya Nabi Muhammad sedang duduk, sahabat sedang duduk, kemudian Nabi Muhammad datang dan mereka pada berdiri menyambut Nabi Muhammad. Nah ini salah satu contoh ya. Nabi Muhammad menegur itu, marah. Kenapa kalian sambut aku seperti orang Kisra menyambut pemimpin-pemimpinnya? Itu sampai hati-hati, namanya saddud darai, mencegah supaya orang tidak terjebak kepada kemusyrikan, kepada takdis namanya. Takdis itu apa? Kultus. Takdis. Supaya tidak terjebak kepada kultus itu, sampai Nabi Muhammad melarang orang yang menyambutnya dengan berdiri. Tapi jangan dikatakan orang yang sekarang menyambut dengan berdiri itu langsung diponis bid'ah juga sih, karena tergantung konteksnya sih. Nah, kita kan tidak ada niat takdir segala macam sekarang ya. Ini konteks Nabi Muhammad menjaga, ini harus dipahami itu. Tidak jika sekonyong-konyong kalau ada siapa yang datang kan kita juga nyambut gitu, mengumpulkan. Kan sudah beda itunya. Tapi ada juga yang mengharamkan sih. Masih. Nah, itu nama manusia ya. Memang hadis ini benar di aku ya. Kemudian, wah saya nggak berani lagi hanya kasih contoh berikut. Nabi Muhammad itu pernah ada orang yang begitu ketemu dia itu pucat gitu, saking wibawanya itu. Nabi Muhammad keluarlah sabda kan, kamu itu kenapa begitu? Jangan perlakukan aku seperti itu, katanya. Aku ini adalah manusia biasa yang suka ke pasar, yang makan dendeng kan? Pernah Bapak hadis dengar hadis itu. Jadi ditonjolkan sisi kemanusiaannya itu ditonjolkan supaya orang tidak mensucikan berlebihan kepada dia. Dia sering menonjolkan sisi-sisi kemanusiaannya dan berhasil. Ada sedikit tapi tidak signifikan. Ya kaum tertentu ada yang mau sampai mengkultuskan pengikutnya, ada di kalangan Islam juga. Tapi tidak signifikan gitu dibandingkan dengan Yahudi dan Nasrani. Itu hanya bagian-bagian kecil lah. Ya begitu, ada sekte-sekte tertentu kan seolah-olah mensucikan pembawanya itu, ulamanya segala macam. Ada, tapi bukan bagian dari mainstream Islam yang tidak mewakili sama sekali. Ya, namanya penyimpangan mah ada aja. Nah, itu saya kira maka ucapan-ucapan sholawatnya juga tidak pakai aslinya sih ya, aslinya tidak pakai Sayyidina. Tapi bukan berarti saya arti Sayyidina, bukan itu ya. Jangan dipahami seperti itu. Karena harus dilihat dalam konteks menjaga supaya orang tidak memuja dia itu. Kan bertanya sahabat, ya Rasulullah, kata ada perintah sholawat di dalam Quran ini, di dalam surat Al-Ahzab itu. Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Rasulullah mengajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai Sayyidina kan? Itu dalam rangka menjaga supaya orang tidak takdis. Lalu saya sikapnya gimana kalau saya? Kalau dalam sholat saya tidak pakai, sekarang sholat ada aturan khusus ibadah saya tidak pakai. Tapi kalau dalam selain sholat saya masih pakai. Karena ada alasannya juga. Nabi Muhammad, Allah sendiri menyebut Sayyidina kepada Nabi Yahya wa Rasul, ada tuh di sini. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyam minas solihin, itu di surat Al-Imran itu. Allah sendiri menyebut Sayyidina tuh Sayyidan kepada Nabi Yahya itu. Jadi kalau di luar ibadat, luar sholat itu kira-kira memposisikannya seperti itulah.
Mana Ali Imran bukan? Itu Ali Imran 39. Allah menyebut Sayyidan kepada Nabi Yahya. Tuan Sayyidan itu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.